Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Ketua Takmir Masjid, Pak Haji Yuhadi, Masya Allah, saya ketemu langsung nih Pak Haji hari ini. Sehat selalu, berkah untuk amanahnya. Ini orang solih, orang baik. Beliau saya melihat dan memantau terus melalui medsos. Beliau selalu keliling turun ke masyarakat. Yang mudah-mudahan beliau jadi berkah, menjadi wakil rakyat yang amanah dan menjadi asbab kebaikan ke seluruh alam. Insya Allah, amin. Kita doakan beliau sehat dan terus menebar kebaikan di seluruh kota Bandar Lampung khususnya, insya Allah. Yang kami hormati Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan menjadi asbab kita bertemu di sini, Bapak Ustadz Marsono. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah bisa menjadi asbab tersambungnya silaturahim kita dengan jamaah masjid Zikro. Masya Allah. Ini baru kali pertamanya saya hadir di sini. Tidak mengurangi rasa hormat saya sampaikan salam kenal. Saya Suratno untuk seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, Bapak dan Ibu sekalian, Rismawan Rismawati, para pemuda-pemudi dan seluruh yang hadir melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih insya Allah. Yang insya Allah saya doakan yang malam hari ini niat sungguh-sungguh sholat tarawih dan isyanya berjamaah, niat dari rumah sungguh-sungguh. Semoga Allah berikan kemudahan segala urusan. Yang punya masalah Allah selesaikan. Yang sedang sakit Allah sembuhkan. Yang punya hajat insya Allah Allah kabulkan. Dan yang punya hutang insya Allah Allah lunaskan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak anak-anak kita yang ramai juga di belakang lalu lalang. Kita nikmati karena sesungguhnya anak-anak yang sedang lalu lalang, mereka ceria. Ini hakikatnya malaikat ikut berbahagia. Jadi kumpulnya mereka di sini nih, masya Allah. Mereka walaupun tampaknya nggak menyimak, sebagiannya ada yang mungkin sedang bermain, tapi hakikatnya terekam sama mereka. Mereka melihat ketua takmirnya dengan baik, menerima mereka, bendaharanya baik, semuanya masyarakatnya baik. Ini terekam. Sehingga mereka nanti betah ke masjid. Walaupun sekarang mungkin mereka masih dalam kondisi main-main. Memang zamannya anak-anak pasti main-main. Tapi nanti mereka adalah generasi-generasi penerus kita yang akan melanjutkan perjuangan di masjid yang mulia ini. Insya Allah kita doakan mereka jadi hafiz dan hafizah. Amin. Karena namanya kultum, jadi kita tidak akan lama. Saya ingin berpesan sedikit. Nanti kita akan melanjutkan dengan sholat tarawih. Yang pertama, kita jaga persatuan dan kesatuan umat. Di tengah banyak perbedaan, kita jaga persatuan dan kesatuan umat. Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sebelum kita berpuasa, umat-umat terdahulu sudah berpuasa. Ini sehat semuanya ya. Hari ini malam keberapa? Malam kelima. 6. Ini baru ditanya sudah beda ini. Kan? Ada yang kelima, ada yang keenam. Ada yang sudah keenam, ada yang sudah malam ketujuh, betul? Karena ada yang mulai dari hari Senin. Di sini hari Selasa ya. Nah, ini kita harus melihat bahwasannya perbedaan jangan sampai memecah kita. Jangan sampai membuat kita terkecoh. Karena perbedaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah indah sebuah perbedaan ketika ada laki-laki dan perempuan? Bayangkan kalau isinya semua laki-laki di bumi ini, bagaimana rasanya? Ya enggak? Atau sebaliknya isinya perempuan semuanya, enak enggak? Enggak enak. Maka adanya perbedaan, ada laki perempuan, ada hari Senin, hari Selasa. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti yang kita dengarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak yang kecil saja hafal Al-Qur'an ini, ya. Nah, apa tamsilan malam hari ini yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya? Ayo kita berbuat kebaikan dimanapun tempat kita berada. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya kebaikan yang engkau berikan kepada orang lain itu akan kembali kepada diri kita. Bulan Ramadan ini kita diajarkan bagaimana kita menjadi pribadi sosial. Yang biasa kita makan enak, makan kenyang, semuanya merasakan lapar. Jam 3, setengah 4, setengah 5 itu puncak-puncaknya lapar. Puncak-puncaknya lemes jam 2 itulah. Semua merasakan. Dan disitulah kita merasakan menjadi orang yang fakir, tak punya makanan. Maka di situ tumbuh simpati dan empati. Sehingga apa? Kita berbagi. Bayangkan orang dalam ceramahnya ataupun
khutbah daripada Syekh Imam Abdul Qadir Al-Zailani, beliau pernah memberikan khutbah yang sangat singkat. Memberi makan orang yang lapar ini lebih baik daripada membangun 100 masjid jami yang besar. Lebih baik daripada dia bersedekah mengganti kain kiswah Ka'bah. Bayangin, dalam khutbah singkatnya mengatakan, begitu bahagianya mereka, apa yang diberikan bentuk makanan ke dalam orang yang kelaparan tersebut akan menjadi cahaya yang akan menolong mereka nanti di hari kiamat. Bayangkan di bulan Ramadan, kalau orang banyak harta menolong orang miskin, pahalanya banyak. Ini orang lapar ngasih makan orang lapar, kebayang nggak? Orang puasa kan lapar, ngasih makan sedekah takjil, entah itu sirup, entah itu es, entah itu cendol, entah itu apa lagi, kurma atau kue yang lain, satu teguknya itu menghilangkan dahaga seseorang yang berpuasa. Masya Allah, kebayang besarnya seperti apa. Maka kita sama-sama mentafsirkan puasa ini kita harus seperti lebah. Lebah itu yang ada dalam kepalanya kebaikan saja. Apa yang dimakan kebaikan, apa yang ditinggalkan kebaikan. Bahkan ketika dia menginjak pohon ranting yang rapuh, dia tak merusaknya. Inilah lebah. Maka kita harus berbuat kebaikan seperti lebah. Berpikir kebaikan seperti lebah, jangan seperti lalat. Lalat itu otak kepalanya itu didesain sama Allah isinya kotoran. Yang dipikirin jelek saja orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sangat susah meyakinkan kepada lalat bahwasannya madu itu manis. Sangat susah. Maka ada sebuah kisah tentang berpikir baik. Ini pernah ada satu kisah yang disampaikan. Ada seorang ustadz yang dia ini tinggalnya bahkan di tempat orang-orang non-muslim. 2 orang mereka tinggal di kelompoknya orang non-muslim. Satu non-muslimnya Nasrani, satunya Buddha. Satu hari ada Cina yang datang ke tempat si ustadz tersebut. Sampaikan dia, Ustadz, saya ini kok sekarang ini hidupnya susah. Ini kita ambil ibrah pelajaran dari kisah ini ya. Hidup saya susah Ustadz. Kenapa? Ini kebetulan yang ngomong saya ini bukan orang Islam. Rupanya dia ini Cina. Dia pakai bahasa Cina dia, tapi udah pakai bahasa Indonesia, jadi agak cedal sedikit. Saya mau sampaikan dalam bentuk cedalnya ini. Saya ini bukan Islam, tapi saya ini mau minta doa sama Tuhan ini, sama Ustadz, supaya saya jadi orang kaya. Gitu kata dia. Namanya orang Cina. Supaya saya jadi orang kaya. Apa kata Ustadz? Aduh, gimana mau saya doa? Tuhan kita beda. Gitu kata sang Ustadz. Inilah Ustadz. Kalau Tuhan kita ini beda, kata dia, mohon maaf dalam kisah tersebut sampaikan, saya ini sekarang mau minta sama Tuhannya Ustadz. Karena sepertinya Tuhan saya ini lagi gak baik sama saya. Gitu kata dia. Saya dibikinnya miskin sama dia. Maka saya minta doa sama Ustadz ini supaya saya jadi orang kaya. Tapi gak bisa lah engkau. Okien namanya. Gak bisa. Kita ini Tuhannya beda. Sudahlah. Aku mau Tuhannya Ustadz ini kasih saya rezeki banyak supaya jadi orang kaya. Wah, sudah kalau gitu. Benar kamu ngamalin. Benar Ustaz, saya mau benar amalin. Sudah. Kata Ustaz tersebut, ya sudah gini aja lah, kalau emang kamu benar mau ngamalin, baca aja Al-Fatihah. Apa itu Al-Fatihah? Baca aja Al-Fatihah. Baik, saya baca Al-Fatihah, kata dia seperti itu. Maka sang Ustaz ini nggak percaya orang ini bakal ngamalin apa tidak si Okian ini kan. Selang berapa lama nggak kelihatan si Okian. Selang 2 tahun balik si Okian ngadep sang Ustadz. Ustadz, selamat siang Ustadz. Selamat siang. Okian ya? Oh iya Ustadz masih kenal sama saya. Kenal Okian. Beda kamu penampilan saya. Ustadz, saya sudah jadi orang sugih. Jadi orang kaya Ustadz ini. Okian kaya sekarang namanya. Sudah jadi orang kaya si Okian ini. Loh, kok kamu bisa jadi orang kaya seperti Ustadz, Tuhan Ustadz ini betul-betul baik sama saya. Baik gimana? Kan Ustadz dulu kasih amalan sama saya. Amalan apa? Dulu Ustadz kasih saya ini amalan baca Al-Fatihah. Sekarang saya amalkan 2 tahun Ustadz, saya jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Loh, kok bisa kamu jadi amalan orang kaya sementara saya aja jadi Ustadz gak kaya-kaya? Gitu kata dia. Gimana kamu ngamalinya Al-Fatihah tersebut? Ya saya baca kata Ustadz. Berapa kali waktu itu saya kasih? Suruh 1000 kali sama Ustadz katanya. Maka waktu itu saya baca Al-Fatihah itu 1000 kali. Gimana kamu bacanya? Hafal kamu sekarang sudah Al-Fatihah. Hafal saya Al-Fatihah. Gimana kamu bacanya? Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Begitu Ustadz. Rupanya gara-gara dia yakin membaca tulisan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah.
Sekarang 2 tahun berikutnya dia menjadi orang kaya raya. Ini kisah yang disampaikan, lagi trending sekarang juga kisah ini disampaikan sebagai pembelajaran kepada kita semuanya. Bahwasanya doa kita akan dikabulkan itu bukan masalah amalannya apa, tapi keyakinan kepada apa yang ada dalam hatinya. Sekarang kita berdoa jengkang-jengking, sholat, tahajud, duha, tapi tidak kaya-kaya. Ini ternyata salah satu studi risetnya karena kita kurang yakin terhadap doa kita tersebut. Maka Okian membuktikan kepada kita semuanya bahwa keyakinannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan, dia hanya membuat amalan yang salah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada amalan kayak gitu di Islam? Tak ada. Tapi suruh ustadznya tadi suruh ngamalin baca aja Al-Fatihah. Rupanya dia taunya cuma Al-Fatihah, cuma itu aja Al-Fatihah, Al-Fatihah. Tapi jadi orang kaya. Sementara kita yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim saking fasihnya, tapi tidak kaya-kaya. Kenapa? Karena keyakinan kita yang masih belum tepat, belum lurus. Maka saya mengajak kepada kita, ayo perbaiki iman yakin kita kepada Allah. Sholat kita jangan hanya untuk mencari pelarian dari permasalahan kita. Sholat kita harus ada yang dipegang, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lagi, Allah terus, dan Allah lagi. Sehingga apa? Allah ini kita pegang. Allah itu jadikan sebagai segala-galanya. Mencari solusi dengan taat kepada Allah. Bukan dengan sholat kemudian kita mencari solusinya. Oh, rupanya sholat ketemu kuncinya waktu sholat. Ada yang kayak gitu? Allahu Akbar. Sebagiannya ada yang ketika sholat baru dia ingat, oh iya kuncinya saya di sini. Oh dompet saya di sini. Ini masih karena makhluk. Makanya ayo kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang sugih dengan cara apa? Taat kepada Allah. Bulan Ramadan ini mengajarkan kita untuk sama-sama kita merenung sudah seperti apa ibadah kita. Malam hari ini saya bersyukur tadi saya masih di Lampung Tengah, siang ini sudah sampai di sini. Saya ajak malam hari ini keluarga saya ikut hadir semuanya. Anak saya 2, mbak saya 1, kemudian istri ikut juga sama ibu saya dari kampung sudah 90-an tahun ikut hadir malam hari ini. Sebuah kehormatan, mudah-mudahan jadi berkah buat kita. Nah, insya Allah ini kalau ada yang membutuhkan madu supaya jadi orang sugih, saya punya madu merek Wong Sugih. Nah, siapa tahu nanti dengan minum madu ini pada jadi orang sugih semuanya. Yang pernah sugih kembali lagi sugih, yang belum sugih jadi sugih, yang sudah sugih semakin sugih. Nah, mungkin ada keluarganya yang konflik, masalahnya ruwet, nggak selesai-selesai, atau punya sakit berkepanjangan nggak sembuh-sembuh, atau punya penyakit yang zahir maupun batin yang kelihatan ataupun nggak kelihatan, medis ataupun non medis, belum punya keturunan, susah dapat jodoh, susah dapat pekerjaan, apesnya berantem terus, ada aja masalah, monggo. Saya sudah bantu ruqyah itu madu bersama ibu saya tadi juga sudah saya mintakan tolong bantu ruqyah. Tadi sudah di perjalanan juga ditambahkan ruqyah lagi sambil jalan sama keluarga saya. Tadi kita baca banyak sekali dari perjalanan sampai dengan sini. Saya doakan yang meminum madu ruqyah tersebut insya Allah ada madunya, ada kopinya, ada gulanya. Semoga Allah jadikan kita semuanya menjadi orang sugih di dunia dan insya Allah bisa sugih nanti di kampung akhirat. Amin. Nanti boleh setelah sholat tarawih ke mobil saya silahkan dicari dengan mbak saya. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Yuk teman-teman kita luruskan niat malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita tarawih yang benar, menjadi orang yang benar. Supaya insya Allah kita semuanya bertetangga di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Haji, Pak Ketua. Semoga kita bisa bertemu lagi. Bukan pertemuan pertama dan bukan pertemuan terakhir. Mudah-mudahan masih ada pertemuan berikutnya yang kita bisa berjumpa kembali. Salam buat keluarga, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.